Bloomberg Neff adalah pertemuan industri tingkat dunia yang sangat penting dan kali ini memusatkan perhatian pada industri tanpa polusi karbon. Indonesia melalui perusahaan Bakri siap memajukan industri tanpa emisi karbon. KTT Bloomberg Neff Bali yang bertemakan nol emisi karbon itu mempertemukan 300 pemimpin perusahaan dan investor baik global maupun dari Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menyatakan perekonomian Indonesia saat ini sangat stabil. Indonesia terbukti mampu mengendalikan pandemi COVID-19 hingga tidak mengganggu ekonomi masyarakat. If you look at now the last 7 years, I think our economy is very stable, Our current account deficit also very good because of we manage this country much differently than before, Currently, we are the largest stainless steel exporters in the world. And recently, our state-owned enterprises signed joint investment with CATL and LG Consortium worth $15 billion to create nickel-based lithium battery materials. This joint venture will produce MHP, nickel sulfate, precursor, cathode battery, cell module with a total annual capacity 450 gigawatt annual production capacity, equivalent to 5 million EV car. So by 2026, I think we are the largest EV production car in the world. So some people don't understand about this, but I should say our export. The highest ever in our history was last year, $32 billion, So that's, I think, during COVID, So when we manage COVID very well, then our economy also growing very good, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang juga Presiden Direktur PT Bakri Brothers, Anindya Bakri, menjelaskan masa depan Indonesia dan dunia adalah transisi energi yang baik dalam menghadapi perubahan iklim. Bloomberg Neff itu kan singkatan dari New Energy Finance. Kita mengetahui bahwa masa depan dunia dan juga termasuk Indonesia ialah bagaimana bisa mendapatkan bukan saja transisi energi yang baik, tapi tujuannya untuk transisi daripada perubahan iklim dengan baik. Bagaimanapun juga kita ketahui bahwa hasil daripada COP26 yang kemarin di Glasgow, bahwa seluruh negara mempunyai upaya untuk mencapai net zero, yang artinya ya kita juga tidak menghasilkan tambahan daripada emisi pada suatu titik buat Indonesia adalah 2060. Yang untuk semua itu yang paling penting adalah financingnya, pembiayaannya. Pembiayaan yang paling dibicarakan ialah bagaimana pembiayaan untuk carbon credit. Kita ketahui Indonesia itu mempunyai banyak sekali aset-aset tanda kutip untuk bisa carbon reserve. Bukan hanya hutan-hutan lindung, tapi juga istilahnya rawa-rawa, peatland, mangrove, kalau di sini dibilangnya, dan bisa menjadi suatu aset untuk menyerap banyak karbon. Selain itu juga Indonesia tentu merubah dari sisi pembangkit listrik yang sebelumnya didayai batu bara, sekarang mulai banyak yang renewable energy atau energi baru terbarukan. Jadi semua ini dibicarakan dengan aspek bagaimana negara maju berkembang bisa bersama-sama. Yang tujuannya bukan saja memperbaiki iklim dunia supaya tidak lebih dari 1,5 derajat, tapi juga membawa industrialisasi di negara berkembang, tapi juga tujuannya agar supaya masyarakat dunia Indonesia itu termasuk bisa maju. Apalagi dalam keadaan yang sekarang penuh dengan tantangan, seperti inflasi dari harga makanan, dan itu ternyata bukan di Indonesia, di dunia juga. Oke. Ada mungkin Pak misi khusus yang dibawa oleh delegasi Indonesia dalam forum ini berkaitan dengan tema yang tadi Pak Anin sampaikan? Misinya sederhana aja, kita ingin menjadi pemain, bukan saja penonton. Dan yang kedua, bagaimana menggunakan G20 atau B20 kalau dari sisi bisnis bisa membuat semua ini menjadi momentum yang baik lah, supaya kita semua bisa mengajak negara-negara yang besar di 20 negara G20, tapi juga negara-negara yang lebih kecil atau berkembang, karena bagaimanapun juga kita kan hidup di satu negara yang sama atau satu dunia yang sama. Nah,
KTT Bloomberg Neff Bali berlangsung sebagai acara resmi dari G20 dan B20, serta menerima dukungan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, serta firma penasihat Equatorize. Tim TV One mengabarkan.